Selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat dan sukacita selalu. Kembali lagi bersama saya Neneng dan Romo. Saya Romo Maksi Soge. Di acara Oke hari ini Orang Kudus hari ini edisi 14 Agustus 2022. Baik, selamat pagi Romo Maksi. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya luar biasa ya. Nah, hari ini tanggal 14 Agustus 2022 nih Romo. Ada dua peristiwa penting nih Romo. Yang pertama adalah kita sebagai orang Katolik ini memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe. Kemudian yang kedua kita memperingati juga hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Betul ya Romo ya? Betul ya. Sekali. Nah, mohon diceritakan sedikit tentang kisah awal dari Santo Maximilianus Maria Kolbe itu, Romo. Oke, baik. Jadi tanggal 14 Agustus gereja memperingati Santo Maximilianus Maria Kolbe. Dalam kisah hidupnya dilukiskan bahwa Santo Maximilianus ini berasal dari wilayah Polandia. Dia lahir tahun 1894. Lalu ketika dia lahir, orang tuanya memberi nama dia Raymond. Oh, Raymond. Tapi kemudian setelah dia memutuskan untuk masuk biarawan dalam kongregasi Fransiskan, dia memutuskan untuk memilih nama Maximilianus Maria Kolbe. Sebentar Romo, saya potong sebentar. Kan nama Romo nih Romo Maxi nih. Nah, apa ada kaitannya nih antara Santo Maximilianus dengan Romo Maxi ini? Apakah itu santo pelindungnya Romo nih? Tidak. Oh, bukan ya? Bukan. Tapi sama ya Romo ya? Mohon diceritakan sedikit dong. Nama depannya sama, tapi saya punya nama pelindungnya Santo Maximus. Oh, ternyata beda ya. Berarti diperingati di tanggal yang lain ya Romo ya? Tanggal yang lain. Kalau Santo Maximus itu di abad ke-6 hidupnya. Oh, baik. Sedangkan Santo Maximilianus Maria Kolbe di abad ke-19. Oh, beda jauh. Beda jauh ya Romo. Asalnya juga beda. Oh iya. Baik, nah kita lanjut masuk kembali lagi di Santo Maximilianus ya Romo ya. Nah, ini bagaimana ini kisahnya hidupnya sebagai seorang biarawan nih Romo? Oke, tadi saya lanjut lagi. Setelah dia memutuskan untuk masuk sebagai anggota biara Fransiskan, dia kemudian memilih tadi nama Maximilianus Maria Kolbe. Iya. Lalu kemudian tahun 1918 dia ditabiskan sebagai imam. Kemudian dia pergi ke Roma karena mendapat pendidikan di Roma dari Polandia. Dia pergi ke Roma, pendidikan di Polandia, pendidikan di Roma. Lalu setelah ditabiskan dia juga dilukiskan mendirikan sebuah komunitas doa dengan nama Militia Maria Immacolata. Itu dikhususkan untuk menghormati dan juga mendoakan dengan bantuan doa-doa Maria dikandung tanpa noda Immacolata. Jadi dalam kisah hidupnya dilukiskan bahwa setelah dia mendapat pendidikan, dia tertarik untuk menjalani kehidupan dalam dunia pers. Sehingga ketika kembali ke Polandia, dia menjalankan tugas sebagai orang pers, wartawan terus membuat majalah dan lain sebagainya. Dan kita ketahui pada masa itu terjadi perang dunia kedua. Dia menjalani tugasnya ketika di Polandia, dia menjalankan tugasnya untuk menulis dan menyampaikan informasi untuk membantu masyarakat pada waktu itu. Karena kita ketahui pada zaman itu, pada perang dunia kedua, Jerman berkuasa, termasuk menguasai wilayah Eropa, termasuk di wilayah Polandia. Gestapo Jerman ketika mengetahui bahwa Maximilianus Maria Kolbe dengan tulisannya dan juga dengan kehidupannya di pers, dia akhirnya kemudian ditangkap. Dia ditangkap karena boleh dibilang dia memberikan informasi kepada masyarakat umum dan juga mereka memberikan penjelasan tentang bagaimana pengaruh Nazi Jerman pada waktu itu yang mau untuk untuk menguasai wilayah Eropa dan juga negara-negara yang sekitarnya. Jadi dia bergerak bersama dengan komunitasnya, dengan pers pada waktu itu
untuk membantu menjelaskan masyarakat, termasuk juga untuk dengan tulisan-tulisannya melawan pengaruh Nazi. Iya, Tetapi karena tindakannya ini, dia akhirnya ditangkap dan dimasukkan ke, kalau pada masa itu disebut kamp konsentrasi. Kalau kita tahu kamp, apa itu sebuah penjara? Bukan ya? Dia seperti penjara, tapi mereka membangun semacam barak, rumah bukan rumah dari tembok gitu, rumah-rumah sederhana, rumah-rumah yang nanti kayak gampang, tenda gitu ya, gampang tenda dibongkar aja gitu, kayak tenda gitu. Dan itu namanya kamp konsentrasi, tempat di mana jajahan dari bangsa Jerman pada waktu itu, secara khusus di wilayah Polandia atau juga kebanyakan dari Yahudi pada waktu itu, mereka ditangkap, dimasukkan ke dalam camp untuk kemudian dipekerjakan. Kalau dulu kita ingat dalam pelajaran kita di Indonesia, ada kerja paksa, Romusa ya. Nah, kalau pada masa pemerintahan pada waktu itu Jerman berkuasa, mereka itu dipekerja paksakan, sehingga mereka ditampung di situ, dipaksa untuk kerja dengan makanan yang seala kadarnya. Jadi benar-benar kayak mereka dijajah gitu. Mereka harus kerja, lalu kalau orang yang tidak mampu lagi bekerja, ya dibunuh. Kejam sekali Romo ya. Pada waktu itu masa perang ya. Bagaimana itu pada masa perang pada waktu itu. Lalu dilukiskan kembali kepada kisah Santo Maximilianus tadi. Dia akhirnya dipindahkan dari satu kamp konsentrasi ke kamp konsentrasi yang lain, sampai di kamp konsentrasi Auschwitz yang paling terkenal pada waktu itu. Sampai kemudian dia akhirnya meninggal di situ. Dan kisah meninggalnya Santo Maximilianus Maria Kolbe itu menjadi sumber inspirasi, karena pada waktu itu seperti yang tadi saya gambarkan, di kamp konsentrasi banyak sekali orang yang ditangkap, dijajah dan dipaksa untuk kerja di situ. Sampai bahkan banyak juga yang kemudian mengalami sakit karena harus kerja berat, tetapi konsumsi makanan mereka seala kadarnya, sehingga banyak yang kemudian sakit-sakitan, termasuk Santo Maximilianus Maria Kolbe ini juga sakit. Digambarkan dia sakit TBC bersama dengan yang lain. Tapi selama dia ada di kamp-kamp konsentrasi, dia tetap secara diam-diam mengajar umat, mewartakan kasih Allah, kasih Allah dan lain sebagainya. Dia tetap memberikan dukungan secara rohani, dukungan moral kepada teman-teman sesama. Sampai dengan peristiwa ketika dia meninggal di tahun 1941, itu menjadi peristiwa seperti saya bilang tadi inspiratif, karena pada waktu itu sebenarnya dia menggantikan seorang yang lain yang pada waktu itu sudah ditetapkan mau dieksekusi mati. Jadi ada seorang sersan yang mau dieksekusi mati. Ketika mau dieksekusi mati, sersan itu dia teriak-teriak, berontak, itu nggak mau dia, karena dia teriak-teriak, dia katakan bahwa dia masih punya istri, masih punya anak. Sehingga pada waktu itu Santo Maximilian, karena dia seorang imam, seorang biarawan, dia menyampaikan diri untuk biar jangan rela mengorbankan nyawanya demi sesamanya tadi ya. Dengan kata-kata yang dia sampaikan bahwa dia ini masih punya istri anak, sedangkan saya tidak punya istri anak, jadi biar saya duluan aja yang dieksekusi mati. Wah, luar biasa sekali. Jadi dia dieksekusi mati pada waktu itu, sehingga kemudian dia di tahun 1993 Paus Yohanes Paulus II menetapkan dia sebagai santo, orang kudus, dan juga disebut sebagai martir cinta kasih, karena dia mengorbankan dirinya dengan cinta yang besar untuk menggantikan teman atau sahabatnya yang harusnya mendapat jatah untuk dihukum mati. Ini kisah hidup dari Santo Maximilianus. Keren, luar biasa sekali Romo, cerita orang kudus hari ini ya Romo ya. Terima kasih banyak atas kebersamaannya hari ini di acara Oke hari ini, orang kudus hari ini. Sebelum kita tutup Romo, kiranya Romo berkenan untuk memimpin doa penutup. Baik, mungkin saya tambahkan sedikit lagi bahwa ini boleh Romo, lanjut lagi ya Romo ya. Saya lupa sekali ya. Saya sebutkan dua peristiwa ya Romo ya. Oke, baik, terima kasih sudah diingatkan ya. Yang kedua itu adalah kita memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga ya Romo. Nah, itu maknanya seperti apa Romo, hari raya tersebut? Oke, baik. Jadi sebenarnya tanggal 15 Agustus yang menjadi perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Cuma untuk konteks kita di Indonesia, setiap tanggal 15 Agustus itu kan beda-beda hari. Beda-beda hari. Lebih banyak kadang itu
hari-hari tidak biasa. Jatuh di hari Minggu. Betul sekali, Sehingga Romo. ketika perayaan ini sebuah perayaan yang besar, hari raya Maria diangkat ke surga, tidak jatuh hari Minggu, tidak banyak umat juga yang ikut misa hari raya ini. Padahal ini hari raya yang penting. Sehingga Gereja Katolik khususnya wilayah Indonesia memilih untuk merayakannya pada hari Minggu. Konsekuensinya adalah perayaan hari Minggu itu disebutkan hari Minggu terdekat dari tanggal 15. Kebetulan tahun ini tanggal 14 jatuh di hari Minggu, sedangkan Seninnya 15 Agustus. Jadi dirayakan sebelum tanggal 15, tanggal 14 Agustus. Lalu perayaan Hari Raya Maria diangkat ke surga itu sebuah perayaan iman yang menjadi sebuah keyakinan dari para magisterium atau pemimpin-pemimpin gereja pada waktu itu meyakini bahwa Maria itu diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Jadi tidak dilukiskan Maria itu meninggal, sehingga dia dilukiskan Maria itu diangkat ke surga dengan tubuhnya, dengan raganya, jiwa dan raganya. Sehingga ada perayaan ini untuk menunjukkan bahwa Maria dalam konteks kehidupan iman Katolik punya posisi yang boleh dibilang agak tinggi dia. Makanya kita umat Katolik kita sangat menghormati kita menghargai, Bunda Maria, mengimani Bunda Maria sebagai penolong doa-doa kita kepada Tuhan, tetap dengan perantaraan Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga ini perayaan untuk mengenangkan itu. Sehingga tingkatnya itu hari raya. Kalau dalam perayaan liturgi itu ada peringatan biasa, atau juga kemudian meningkat menjadi pesta, lalu kemudian hari raya. Makanya hari raya itu dirayakan untuk konteks kita, dirayakan pada hari Minggu untuk menghormati Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan tubuh dan juga dengan jiwanya. Wah, baik Romo, terima kasih sudah mengingatkan. Ternyata ada dua peristiwa penting ya. Satu hampir ketinggalan nih Romo ya. Sekarang kita tutup dengan doa Romo. Kiranya Romo Sudi memimpin doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk seluruh anugerah, rahmat dan kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini kami boleh Engkau perkenankan untuk merenungkan bersama kisah hidup pengalaman iman yang ditunjukkan oleh Santo Maximilianus Maria Kolbe, orang kudusmu. Dengan semangat berkorban, semangat rendah hati, dan kerelaan untuk menyerahkan nyawanya demi orang lain, ia memberikan pengalaman dan pelajaran iman untuk kami yang hidup di zaman ini untuk boleh membangun semangat berbagi, rela untuk membantu sesama kami yang membutuhkan. Pada hari ini juga kami merayakan Hari Raya Bunda Maria diangkat ke surga sebagai tanda bukti penghormatan kami kepada Bunda Maria, iman kami akan Bunda Maria yang diangkat ke surga dengan tubuh dan jiwanya. Semoga Bunda Maria senantiasa menjadi Bunda kami, Bunda Gereja yang mendoakan kami bersama-sama menghantar harapan permohonan kami kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Yesus Kristus. Semoga doa-doa Bunda Maria juga menjadi doa kami semua. Dan kiranya semangat Santo Maximilianus Maria Kolbe boleh menjadi semangat yang kami boleh perjuangkan di hidup ini. Semua doa ini kami haturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Maximilianus Maria Kolbe, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama. Baik pemirsa sekalian yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa pada acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini selanjutnya. Oke Hari Ini.